Dan kebetulan papaku itu dari Afrika. Iya, dari Kamerun. Dulu gini Kak, dulu tuh aku pas masih kecil kan emang aku gemuk kan, badanku tuh dulu sempat 96 kilo. Terus maksud aku kan punya nama ya, dan dia juga seorang pengajar gitu loh. Nggak selayaknya untuk mengatakan seperti itu. Aku nggak ngerasa mungkin gitu, maksudnya kayak aku ngerasa kayak, aduh kayak aku belum pantas untuk ikut ajang sebesar Putri Indonesia gitu. Makanya aku kayak, ini masih merinding kalau diceritain. Makanya aku ngerasa kayak, oh ternyata Allah tuh baiknya sama aku. Kayak emang kita tuh cuma perlu yakin dan percaya. Oh, divanya di sini. Padahal aku kira kakak masih 20-an loh. Oh, alhamdulillah. Iya, kan? Bener-bener positif ya. Aku senang berteman sama kamu. Kamu positif sekali. 20 kan lu ya? 20 tahun. Tugas Fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas Fix mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Wow, luar biasa sekali. Hari ini penuh semangat dan saya harap Sobat Mantap semua tetap semangat, tetap berkarya dan tetap sukses ya. Sehat selalu untuk kalian semua. Oke, kembali lagi Mas Rere menyapa kalian semua Sobat Mantap dengan bintang tamu spesial. Yang ini juga spesial hari ini ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah mendatangkan penyanyi dangdut, asik, penyanyi pop juga, penyanyi seriosa juga udah pernah, kemudian model, Putri Indonesia pernah, Miss Universe pernah. Siapakah dia kali ini? Siapa kira-kira? Kok cantik sekali hari ini di sebelah saya? Kita tanya sama-sama ya. Siapakah dia? Halo semuanya, perkenalkan aku Lidiana Nono, biasa dipanggil Selin. Aku merupakan Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2025. Gak kuku. Wow, luar biasa. Semangat banget ya hari ini. Oh, pokoknya heboh kalau udah syuting ini Fix Mantap ya. Apalagi yang datang cantik-cantik kayak kamu, makin semangat tentunya ya. Oke, Selin apa kabar sayang? Aku alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Minal izin wal faizin ya. Iya, maaf lahir batin juga untuk semuanya. Ya, masih suasana lebaran ya. Kalau kemarin-kemarin edisi Ramadan kan ada yang tobat. Nah, kalau sekarang edisi setelah lebaran, kita maaf-maafan dulu ya. Berarti udah gak tobat dong kalau sekarang? Udah keluar dari sangkarnya dong berarti? Sudah mulai lagi. Mulai merangkai hari yang terbaik tentunya ya. Oke, saya panggil siapa nih? Lydia, Selin, atau Nono? Aku maunya dipanggil Selin aja deh. Dipanggil Selin aja. Oke. Apa kabar sayang? Aku alhamdulillah baik Kak. Baik, secerah ini ya senyum kamu hari ini ya. Kabarnya ya hari ini juga cerah sekali ya. Oke. Selin tinggal di mana? Aku tuh tinggal di Jakarta. Daerah Cempaka Putih. Daerah Cempaka Putih. Lumayan ya perjalanan ke sini? Iya lumayan, tapi nggak jauh-jauh banget sih. Masih oke lah. Dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat nggak jauh ya? Masih oke. Macet nggak tadi? Alhamdulillah karena aku buru-buru naik ojek. Jadi cepet. Iya. Karena kalau nggak naik ojek telat aku. Nggak nyampe ya karena macet. Nyampe. Ya. Iya macet. Bener. Dan hari ini saya nggak tahu kenapa biasanya tuh kalau saya berangkat ke sini tuh kalau naik umum saya biasanya naik kereta kemudian naik busway nyampe sini. Hari ini tuh padat sekali. Padat banget. Nggak seperti biasanya. I don't know why. Mungkin semakin banyak orang yang dari daerah datang ke Jakarta ya. Jadi berangkat bareng-bareng. Dan juga kan baru masuk lagi kan. Jadi tuh lagi antusias kali ya semangat kerja. Kayak yang di sini semuanya pada semangat banget kerjanya ya kan. Semangat. Jadi semangat. Bener, iya kan? pada semangat ya. Semangat beneran kan tapi kan. Sampai semangat jadi empet-empetan tadi di kereta. Aduh. Tapi apapun yang terjadi itu adalah hal yang menyenangkan kalau kita berpikir senang tentunya ya. Oke, Selin, saya lihat kamu tuh looknya eksotis sekali. Ya.
saya berpikir tadi kamu tuh orang timur dan ternyata emang benar kamu mewakili Indonesia Timur ya. Mewakili Sulawesi Tenggara. Sulawesi itu masih area-area timur nggak sih? Masih ada timur. Timur Iya. kan? Kamu Sulawesi Tenggara. Aku Sulawesi Tapi Tenggara. tinggal di Jakarta. Aku tinggal di Jakarta dari kecil dan kebetulan papaku itu dari Afrika. Iya, dari Kamerun. Oh, Kamerun. Kalau tau pemain bola dulu kan pada keren-keren ya. Kamerun Itu dulu. dulu lagi jayanya Kamerun. Cuma Kamerun tuh sekarang udah nggak terlalu nggak ini terlalu lagi ya. ini ya. Dulu Kamerun sempat menjadi favorit banyak orang. Sampai aku tuh kalau kemana-mana, Heeh. oh papanya berarti pemain bola ya. Maksudnya udah ada stereotipnya sendiri Oh, gitu loh. gitu Karena ya. orang Kamerun udah pasti nih pemain bola. Oh gitu. Nah, tapi kamu bilang kamu papamu Afrika, mamamu mana? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Makanya kamu mewakili Mewakili Sulawesi Tenggara, Oh, Kak. oke. Sulawesi Tenggara tuh kotanya apa sih? Di Kendari. Tapi kalau sebenarnya dari nenekku itu asli Muna. Oke. Nah, iya, Muna tuh dari Raha. Jadi tuh banyak banget yang nggak tahu kalau di Sulawesi Tenggara kan biasa kita lihat tuh orangnya putih-putih ya kan. Heeh. Yang putih-putih, tapi sebenarnya ada namanya suku Muna itu yang kulitnya tuh tan, rambutnya gitu. keriting. Nah, kebetulan aku berhasil ngangkat suku Muna kemarin di Putri Indonesia dan aku kasih tahu kalau di kepulauan nih ada loh yang mirip seperti orang-orang timur kayak orang-orang Papua dari Sulawesi Tenggara. Oh, jadi Cuma emang banyak orang tuh belum tahu. Oh, jadi kamu malah berhasil membawa misi itu. Betul, dan alhamdulillah sekarang udah lumayan banyak yang tahu. Oh, ternyata di Sulawesi Tenggara tuh ada ya suku Muna yang looknya seperti orang-orang timur gitu. I see. Kalau kamu sendiri merasa lookmu seperti orang timur atau orang Afrika? Aku sih ngerasa seperti orang timur bisa, orang Afrika bisa. Saya lihat kamu Tapi lebih mirip-mirip. kayak Beyonce sih. Beyonce atau kakaknya siapa? Siapa? Satu lagi itu. Kalau Rihanna nggak apa-apa. Oh, Rihanna nggak Iya, apa-apa. nggak Kakaknya apa-apa. juga cantik kan siapa? Yang mana siapa namanya? Kakaknya yang Destiny's Child kan ada 3 tuh. Ada satu yang mirip kamu tuh. Yang I love you. Oh, ya, Kelly tahu. Rowland ya kan? Emang Lebih mirip ya? mirip Kelly Rowland ya daripada Beyonce. Gak terima gue. Beyonce kan dia. Oh, dia Beyonce-nya. Oke, boleh dong ceritain waktu Selin masih kecil itu berarti tinggal di Jakarta atau di sana? Aku kecil di Jakarta. Oh, udah di Aku Jakarta. Udah di Jakarta. Oke. Terus Mhm. di Jakarta sampai sekarang, sampai aku kuliah sekarang aku Oke, di Jakarta. Jadi nggak pernah tinggal di daerah? Aku datang aja. Oh, main pulang Pulang kampung. kampung. Tapi itu juga yang nggak sering-sering banget gitu kan. Masih ya kadang setahun sekali. Momen-momen tertentu ya. tertentu. Oh, oke. Nah, boleh dong cerita masa kecilnya Selin sampai akhirnya bisa mewakili daerah untuk menjadi Putri Indonesia. Jujur sebenarnya kalau diceritain masa kecil aku, itu lumayan sedikit. Aku sedikit sedih sih ya. Karena tuh dulu gini Kak, dulu tuh aku pas masih kecil kan emang aku gemuk kan. Badanku tuh dulu sempat 96 kilo. Lucu dong. 96 kilo. Lucu kalau anak kecil gemuk kan lucu. Masalahnya kan aku tinggi, maksudnya jadi tinggi gede gitu loh Kak. Oh, oke. Nah jadi tuh kalau dibandingin sama teman-teman sekolah aku, itu tuh aku udah yang kayak paling besar sendiri. Nah, berujung aku tuh selalu mendapatkan bullying dari teman-teman sekitar. Karena kamu gendut Karena itu. aku gendut. 90 kilo. 96. 96. 4 kilo lagi udah 100, say. Itu usia berapa? Itu kalau SD dari SD kelas 4 sampai pokoknya kan kelas 4 tuh kayak 80 terus kayak naik. Pas di SMP kelas 1 itu paling gongnya 96. 96 kilo. Wih, enak loh itu kalau berangkat tinggal gelundung gitu nyampe. Aduh, nggak mau dong, jangan dong. Tinggal gelundung nyampe Aduh, sekolahan. enggak. Itu kan bulat tuh, udah lucu banget tuh. Dan terus kebetulan karena aku 96 udah dibully karena berat badan aku. Dan juga, Buliannya kayak apa tuh? aduh, ini ya kayak gorila, masa sih? babon. Kalau kakak dulu tahu kayak babon. Terus aku kan keriting ya. Heeh. Ini nggak pernah aku lupain sampai sekarang sampai jadi lagu. Keriting keribo, bapak lo bau kebo. Itu dikatanya kayak gitu. Masih SD dikatain kayak gitu kan sampai sekarang terngiang-ngiang kan. Sakit Aduh. hati ya, Ih, bukan sekolah banget sakit. ya. Cuma Masa kan bapaknya karena aku dibilang- Rihanna jadi ya udahlah ya. Sekarang. Kita buktikin aja nanti ya. Kalau dulu kan belum ada Rihanna. Wah, ya, dulu tuh sedih banget sih Kak. Sampai ada satu titik yang benar-benar buat aku ngerasa sakit hati. Jadi tuh ada guru aku, Oke. dia tuh manggil nama aku Mm-mm. dengan sebenarnya tem-tem si Item. Ah. Literally si Item.
Terus maksud aku kayak aku kan punya nama ya, dan dia juga seorang pengajar gitu loh. gitu. Nggak Oke. selayaknya untuk mengatakan seperti itu. Hmm. Makanya dari dibully itulah sampainya akhirnya aku tuh kayak, aduh kayak aku nggak bisa gini-gini terus gitu loh. Aku Kamu tuh sakit hati gitu ya? bukan sakit hati lagi, cuma karena dulu tuh aku berusaha trying to hard ya, kayak nggak apa-apa gitu. Aku tuh orangnya pede karena ya udahlah gue juga tetap cantik gitu. Padahal sebenarnya tuh deep down Remuk sini ya. sakit banget gitu, kayak aduh insecure banget. Terus ada nih hal lucu pas SMP tuh aku pikir kok temen-temenku udah pada punya pacar ya gitu kan. Terus aku karena ngerasa cantik tapi kok aku nggak ada gitu, padahal nggak ngaca gitu bentukannya kayak gimana. Cuma akhirnya papaku kan orangnya emang suka olahraga banget kan. Papaku emang suka olahraga banget. Dari situlah papa bilang gini, kamu masih kecil tapi badannya tuh udah Bongsor. udah kayak ibu-ibu, dia bilangnya gitu. Dan itu papa sendiri yang ngomong kan. Jadi oke, aku udah kesel banget. Dia langsung bawa aku ke tempat gym. Ingat banget gym pertama aku tuh namanya Osborne. Kalau kakak tahu kan Osborne gym tahu ya. dong. Itu tuh akhirnya aku dimasukin. Itu Osborne yang di mana? Di Galur. Oh, di Galur ya. Ya, oke. Nah, akhirnya aku masuk Osborne, terus ditimbang kan, pas lihat timbangan, papaku, mamaku langsung kayak, aduh ini nggak boleh nih kayak gini. Aku hari itu juga didaftarin gym, terus langsung pakai PT kan. Akhirnya udah aku mulai olahraga, aku diet ketat, bener-bener ketat, sampai kayak aku tuh stop nasi kak. Aku stop nasi, stop gula untuk turun banyak kan ya. Apalagi karena umur aku masih muda, jadi tuh turunnya cepet banget. Iya, kalau masih muda, metabolismenya masih bagus ya. Dibandingin sekarang ya, maksudnya tetap sekarang masih muda, cuma tuh berasa banget beda gitu loh. Kemarin tuh lebih gampang turun. Itu usia berapa? Itu kayaknya berapa ya? SMA kali ya? Enggak. SMP? 14 masih SMP. Oh, masih SMP. 14 apa 13 tahun gitu. Karena emang udah, nih aku unjukin fotonya ya. Oh, oke. Nih, ini Kita pengen lihat versi gembalanya si kalian jangan kaget ya guys ya. Si Selin, coba. Bentar ya, aduh kok nggak ada jaringan. Nggak ada jaringan ya? Iya. Coba pakai wifi bisa? Hah? Oh, nanti dikirim aja biar nanti di-post dikirim aja ya. Nanti lihat ya. Pokoknya ada di highlight aku. Nah, pokoknya dari situlah titik balik aku. Kayak mulai pengen berubah, pengen selalu tampil cantik, pengen selalu perawatan gitu. Karena aku ngerasain banget jadi orang yang berbeda tuh nggak enak gitu. Maksudnya dapat perlakuannya tuh kurang menyenangkan gitu. Dan aku nggak mau ada di posisi seperti itu lagi. Oh gitu. Sampai akhirnya aku udah diet kan, terus aku kayak aku belajar, aku diet, pokoknya aku tuh nunjukin gitu. Dan sebelum aku join beauty pageant ini, aku tuh emang kerjanya model, aku emang model komersial. Aku kerja profesional model. Alhamdulillah, tapi karena aku nggak tinggi, jadi bukan buat runway ya, jadi kayak lebih ke komersial, iklan, photoshoot dan lain-lain. Nah akhirnya ya udah aku dari model itu tiba-tiba ada yang ajakin aku kayak, yuk join yuk ikut aja Putri Indonesia. Cuma aku nggak ngerasa yang aduh kayak nggak cocok deh. Aku ngerasa kayak tinggi aku kurang, terus juga apalagi Putri Indonesia kan, maksudnya nggak mungkin gitu. Aku tuh ngerasa yang bagaimana bayangan kita ya. Aku nggak ngerasa mungkin gitu. Maksudnya kayak aku ngerasa kayak aduh kayak aku belum pantas untuk ikut ajang sebesar Putri Indonesia gitu. Akhirnya dan sebenarnya tuh aku tuh nggak ada persiapan sama sekali kak. Masa nggak ada persiapan sponsor. Aku nggak tahu ternyata kita tuh butuh sponsor sebanyak itu. Oh gitu ya? Iya, kata tuh. Kalau ikut kompetisi gitu butuh sponsor ya? Sebenarnya kalau misalnya emang kita punya biaya yang banyak, itu kita bisa nanggung sendiri. Karena kan untuk hari-hari tuh pakai baju dari kita semua. Untuk gaun-gaun, untuk di karantina dan prakarantina tuh semua dari kita. Nah, dan itu kan cukup mahal ya? Itu cukup mahal. Belum persiapan photoshoot dan lain-lain. Dan waktu itu aku tuh nggak tahu ternyata tuh kayak oh ya ternyata semuanya tuh sendiri gitu. Tapi aku tuh orangnya yakin gitu. Aku tuh selalu ya udahlah coba aja dulu, aku yakin nih pasti aku lolos nih. Terus kayak masalah sponsor dan lain-lain, baju itu pasti dapat aja dari mana. Dan bener kak, lolos gitu kan. Lolos. Begitu seleksi kamu lolos. Lolos. Terus langsung ada buku panduan, lihat banyak banget ternyata yang dibawa kan. Maksudnya wah aku harus persiapin photoshoot, aku harus persiapan ke Sultra juga untuk audiensi, ketemu pemerintah di sana ya kan. Di sana juga. Iya, harus audiensi juga. Karena kamu mewakili daerah tersebut. Jadi itu wajib banget. Itu wajib kita harus ada audiensi juga. Karena kan juga dari sana pasti kalau kita udah audiensi kita juga dapat support dari mereka. I see. Akhirnya aku kepilih, terus
alhamdulillah banyak tuh Kak sponsor yang masuk gitu kan. Oke, dari Iya. mana aja itu? Itu pertama dari make up tuh Oke. banyak banget kayak MUA yang collab gitu. Jadi aku nggak perlu untuk photoshoot atau apa tuh nggak perlu bayar MUA lagi. Dan untuk studio juga alhamdulillah banyak banget collab. Jadi kalau ada mau photoshoot, aku tinggal Data. tinggal collab aja, tinggal kontak aja. Terus dress semuanya udah dapet gitu. Dan menurut aku, Endorse ya? dan menurut aku itu tuh kayak sebuah anugerah gitu loh. Oh Kak. iya Maksudnya dong. dari aku yang kayak nggak nol budget, istilah kata aku tuh nol budget ikut Putri Indonesia. Kayak kalau kita istilah kata mau bunuh diri lah. Kalau misalnya kita nggak ada Nekat gitu ya. nekat gitu. Tapi aku tuh orangnya yakin gitu. Aku tuh selalu percaya kayak ya udahlah ikut aja dulu karena aku yakin nih. Aku selalu ada di mindset aku kayak aku pasti bisa, aku pasti bakal dapetin ini. Karena aku Oke. yakin kalau misalnya kita udah pikirannya positif, kita udah selalu yakin sama diri sendiri, Energi percaya positif akan- energi aku tuh percaya banget Iya, afirmasi. Mm-mm. Itu tuh semuanya tuh nyata. Aku nggak bohong karena aku udah ngerasain secara langsung kan. Makanya aku selalu pokoknya kemanapun aku berada, aku tuh selalu kayak kasih hal-hal baik ke diri aku, vibrasi-vibrasi baik, sehingga yang orang-orang terdekat aku tuh yang datang juga orang-orang yang baik gitu loh Kak. Vibrasinya baik. Vibrasinya bagus Oke. gitu. Terus sih menarik sekali Iya, ya gitu dan ceritanya. terus akhirnya aku mendapatkan sponsor banyak banget sampai aku tuh sedih gitu kayak mungkin kalau misalnya Harusnya bahagia kok malah sedih. sedih Kak, maksudnya sedih kayak terharu, sedihnya tuh terharu karena no budget loh gitu. Iya. Nggak mungkin semua Modal nekat loh modal gitu nekat ya. loh, dan ya untuk mengikuti ajang sebesar Putri Indonesia tuh kita butuh budget yang lumayan Lumayan lah pasti. banget. Itu kan tingkat nasional Iya, ya. itu lumayan otomatis. banyak. Makanya aku kayak ini masih merinding kalau diceritain. Makanya aku ngerasa kayak oh ternyata Allah tuh baiknya sama aku. Kayak emang kita tuh cuma perlu yakin dan percaya. Lalu lagi percaya sama diri sendiri. Nah, berarti itu anugerah juga buat kamu ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa kan. Nah, jadi ingat ya Sobat Mantap, berpikir positif. Sama kalian yang suka nyinyir di komen, ayo mulai sekarang positif. Karena nyinyiran itu akan balik ke diri lo sendiri. Ya kan ya Selin ya? Bener. Kalau misalnya kita ngomong yang jahat-jahat terus, bukannya jahat ke orang malah ke diri dia. Nah, kan tuh. Makanya ayo positif Iya. ya. Kalau mulai sekarang komennya positif, nggak boleh nyinyir. Soalnya gue sering dinyinyirin. Kenapa dinyinyirin Kak? Tahu sirik sebetulnya. Kayaknya kamu terlalu kondang deh. Enggak, sebetulnya mereka sirik karena gue sering ketemu wanita-wanita Wanita cantik kan. cantik ya, jealous ya, Jealous. Oke. Nah, kamu tadi bilang kan kamu bekerja sebagai profesional model ya. Kalau di Indonesia ini kebanyakan iklimnya kalau ada tampang-tampang yang berbeda itu malah laku. Nah, kamu sendiri bagaimana selama menjalani karir sebagai model di Indonesia? Alhamdulillah tiap bulan ada aja gitu. Nah, kan? Ada aja alhamdulillah. Karena kamu unik ya. Iya. Terus juga menurut aku selain unik gitu, kita tuh harus pinter branding Kak. Maksudnya kalau kita cuma model tapi kita nggak nge-branding diri gitu, nggak mau kenalan sama orang baru, itu juga susah. Karena Susah kan ya? rata-rata kerjaan aku tuh dari link ke link gitu. Maksudnya dari relasi. teman-teman ya. Iya, relasi gitu. Misalnya nih aku habis photoshoot atau aku habis syuting iklan gitu. Nah, itu kan kayak udah langsung kenal nih, udah akrab nih. Misalnya entah itu aku tuh nggak membedakan entah itu dia mau wardrobe, mau dia kru, mau dia cuma mau dia makeup, aku tuh nggak ngebedain. Jadi aku tuh ngerasa kayak semua tuh sama. Dan bener Kak, kadang tuh dari yang nggak diduga-duga, malah dari MUA-nya, dari kru, dari MUA itu tiba kamu mau job ini nggak, kamu mau job itu. Maka dari situ aku bilang, oh ya nge-branding tuh penting banget. Posting terus di Instagram, di Itu TikTok juga semua penting, posting ya. itu tuh penting Jadi banget. ingetin semua orang ini ada gue gitu Aku ya. loh divanya di sini. Nah, tapi kan kamu ini ya, kamu kan apa namanya looknya beda. Dari rekan-rekan model ada perlakuan-perlakuan tertentu gak? Misalkan rasis lah, pernah nggak ngalamin hal So kayak far gitu? untuk di dunia modeling enggak sih Kak. Malah Enggak ya? kayak selalu kayak, ih kamu cantik banget, ih lucu banget rambutnya, mau pegang gitu-gitu. Oh, gitu ya. Jadi kayak aku menikmati banget sih dunia modeling. Gitu Aku ya? bener mungkin kalau misalnya nggak ada pekerjaan ini aku nggak bisa sampai kayak sekarang juga sih Kak. Oh gitu, wah luar biasa sekali, positif banget ya ini si Selin ya. Nah, anyway, kalau tadi kamu cerita ada ini pegang dok, ya dulu rambut karirnya juga kayak kamu gitu, iya? gede. Dan kalau show ke manapun pasti ibu-ibu terutama Gemes boleh nggak ya? pegang rambutnya. Masya Allah. Oh kok bisa sekarang jadi lurus?
ini udah tobat. Oh, udah tobat. Jadi kemarin cuma pakai wig aja. Enggak, asli. Asli, Iya, asli. kayak kamu gitu dan menggar gede gitu. Oke. Iya, tapi karena sudah usia, udah Iya. warnanya udah berbeda, udah ada pelanginya warnanya. Oh, pelangi. Oke. Putih abu-abu gitu kan. Jadi udah nggak bagus lagi. Padahal aku ngira kakak masih 20-an loh. Oh, alhamdulillah. Iya kan? Bener-bener positif ya. Iya. Aku senang berteman sama kamu. Kamu positif sekali. 20 kan looknya. 20 tahun Tambah 30 lagi. 20 tahun yang lalu maksudnya. Anyway, Selin, pendidikannya apa sih basicnya? Sekarang, kalau Mm-mm. sekarang aku lagi kuliah. Oh, masih kuliah? Masih kuliah. Aku Di mana? masih di Bakri. Oh, di Bakri. Aku anak Markom. Oh, Markot. Oh, pantesan nyap-nyapnya pinter ya. Bisa ya. Pada ke branding ya, Bang anak Markom. Harus, itu kan penting. Penting. Pelajaran sehari-hari. Kalau nggak kayak gitu, nggak dapet dong ini. Nggak kekejar dong targetnya. Nggak nyampe Selin di sini ya, bener. Nah, terus kenapa sih tertarik di bidang ini Markom? Sebenarnya tertariknya itu juga karena emang aku ngerasa pertama komunikasi ya. Aku tuh Mm-mm. emang orangnya tuh suka banget ngomong. Aku Oh, tuh oke. pokoknya yeping terus gitu. Oke. Nah terus juga aku ngerasa oh ya masuk komunikasi udah cocok kan. Mm-mm. Kalau di kampus aku tuh ada penjurusannya. Oke. Ada PR, PR. ada Markom, Mm. ada apa satu lagi broadcast ya. Broadcast. Terus awalnya kayak aduh mau ambil jurusan apa ya, ini bingung nih gitu kan. Terus ternyata pengen broadcast tapi kayak aku udah pindah ke kelas karyawan. Awalnya kan aku reguler. Oke. Aku tuh masih semester 4 by the way. Oh, baru Masih semester cimit-cimit. Oh, masih kecil ya. Emang usiamu berapa? Kalau usia sih udah 21. Jadi tuh sebelum aku di Bakri, aku tuh udah di UI. Aku anak vokasi, advertising, iklan. Oke. Cuma karena ada beberapa hal harus lanjutin kerjaan aku tinggalin. Oke. Nah, habis itu ambil beasiswa di Bakri. Oke. Habis itu di Bakri udah wah kuliah udah aman-aman. Ada kerjaan lagi, mau nggak mau daripada aku lepas kuliah aku pindah ke kelas karyawan. Ah, gitu. Banyak ya kegiatannya. Kerjaannya apa aja sih? Aku tuh dari aku sebelum masuk kuliah dari SMA tuh emang aku udah suka kerja. Waktu itu aku sempet part time juga jadi barista. Terus juga aku sempet megang brand itu jadi sosial media spesialisnya. Oke. Nah, itu brand Muslim, Oke. baju syar'i. Baju syar'i. Ya, baju syar'i. Oke. Terus pernah juga megang konten kreatornya tahu gak sih Kak kalau kayak stiker label Mm-mm. yang kayak thank you, Merry Christmas, Natal gitu-gitu. Nah, itu juga pernah. Oh, oke. Apa aja aku terus juga kayak marketing gym aku juga pernah karena aku kan nge-gym nih. Kebetulan guys, aku emang karena suka yapping, aku nge-gym terus kayak kakak mau nggak promoin nanti kamu dapat segini-gini terus dapat sekian persen. terus dapat tambahan nge-gym gratis. Ya, Aku mau lah ya. udah dapat cuan. Dapat cuan, gym nge-gym gratis gitu kan ya. Udah jadi apa aja tuh semua aku kerjain sih selagi ada kesempatan. Wah, luar biasa ya. Sampai akhirnya modeling masih jalan Modeling juga. masih jalan. Terus sekarang aku juga punya kelas model aku sendiri. Jadi aku ngajar juga jadi coach. Buka sekolah model. Buka sekolah model. Di mana? Di base-nya tuh sebenarnya di Permata Hijau. Oke. Bayoran, tapi tergantung kan ini kan private kan. Jadi kadang bisa ikut si kliennya mau di mana atau di rumah klien atau di studio bareng aku. Siapa gitu. saja yang belajar sama kamu? Ada nih satu murid aku tuh emang dia mau ikut pageant juga. Terus juga ada lagi ya emang dia mau latihan. Terus dua masa sama karena baru banget jadi kayak muridnya tuh baru 4 yang private gitu. Oke. Oh gitu. Nah, kan kamu bilang kamu aktif sekali dan kamu juga sebagai mahasiswi, kamu juga punya activity sebagai model. Terus kamu juga masuk ke dunia pageant. Siapa yang akhirnya menjerumuskan kamu ke sana? Oke, jadi yang menjerumuskan aku ke pageant ya. Jadi tuh inget banget ada satu beauty camp. Beauty camp itu dia yang ngasih tahu ke aku kayak yuk coba yuk. Dia tuh nge-reach out aku setiap hari. Namanya Almarhum, tapi kalau kakak tahu Bidadari Beauty Camp itu ada namanya Kak Fandi. Itu Almarhum yang jerumusin aku untuk ikut Putri Indonesia. Iya, gitu. Dan alhamdulillah ternyata lolos gitu ya. Nah, siapa sih yang menjadi inspirasi kamu di saat Pasti kamu masuk ke pageant?
Pasti untuk inspirasi sebenarnya Kak, karena kan awalnya tuh aku buta banget pageant. Aku tuh gak tahu pageant sama sekali. Dan untuk aku bisa masuk aja tuh, aku tuh sebenarnya juga kaget sendiri kenapa aku bisa kepilih gitu. Karena kan emang aku nggak ada persiapan gitu. Tapi satu hal yang aku tahu, Putri Indonesia tuh ajang besar. Dengan aku mengikuti Putri Indonesia itu tuh bisa ngebantu ngubah hidup aku 90 derajat. Maksudnya kayak bener-bener ngebantu. Dari segi pertama ada titelnya itu ngebantu banget. Terus dari pekerjaan itu bener-bener ngebantu banget di aku. Makanya aku pikir gini, menang, kalah atau menang itu urusan nanti. Yang penting aku udah bisa masuk ke dalam situ, aku udah bisa dapet nih relasinya, semuanya, pengalamannya, terus aku bisa gunain afternya dengan baik gitu. Embel-embelnya yang penting ya. Ya seperti itu, nggak embel-embel lah sih sebenarnya ya. Maksudnya aku harus gunain dengan baik gitu kan. Terus abis itu karena patokan aku tuh mau banget banggain mamaku. Karena aku emang tinggal berdua aja sama mama kan. Papa, mama udah pisah. Papa tinggal di Prancis, mama tinggal di sini sama aku. Nah makanya pokoknya aku lihat karena pokoknya aku harus sukses, aku harus buktiin ke mama aku gitu. Pokoknya aku mau banget kayak bikin mama aku tuh seneng gitu loh. Dan dari situlah yang bikin aku tuh sesemangat itu Kak. Maksudnya aku sampai bisa sampai selesai ikut kompetisi, aku berjuang semua tuh demi mama aku. Maksudnya demi dia senang, demi dia bisa ngebuktiin loh aku juga bisa. Dan aku bener-bener ngeliat pas aku ikut kompetisi Putri Indonesia itu, mama aku tuh yang kayak senengnya tuh kelihatan banget gitu. Dia tuh excited banget, dia terharu gitu. Dia bilang kayak tetap aku cuma lulusan SMA tapi aku bisa ngelihat anak aku bisa berdiri di panggung sebesar itu gitu. Makanya aku berusaha semaksimal mungkin untuk orang tua aku, karena yang lebih penting itu dari segalanya itu orang tua. Jadi kayak aku harus ngebuktiin semuanya ke orang tua aku dulu. Berarti inspirasimu adalah mama aku, karena emang mamaku tuh single mother, dia tuh kuat banget. Dari dialah yang ngajarin aku tuh untuk jadi orang yang kuat, yang tangguh gitu, dan berani melangkah. Nah kalau tadi inspirasinya adalah mamahmu, kalau Kak Rere tanya idola kamu siapa sih kalau di dalam negeri? Idola di aku Indonesia? Di Indonesia. Aduh banyak lagi. Banyak. Sebutkan 2 saja. Kayak kuis. Aduh, banyak banget. Yang benar-benar kamu idolakan sehingga membuat kamu, aduh gue pengen deh jadi kayak dia gitu. Bingung lagi. Bingung. Karena banyak banget Kak. Banget ya. Salah satunya Tukul Arwana mungkin. Ya boleh. Boleh ya. Enggak sih. Aduh siapa ya namanya, aku lupa. Apa dia? Artis, penyanyi, pemain film, dia artis. Putri Indonesia? Dia artis. Artis ya? Ada juga Putri Indonesia. Kalau yang dari Putri Indonesia tuh aku ngeidolain tuh Kak Tata Julia Street. Kak Tata Julia Street Bali. Dia kan Miss Cosmo. Dan itu pertama kali aku ngeliat cewek yang auranya tuh emang dia Indonesia banget. Bali. Cantik. Oh dia Bali ya? Dia Bali. Terus dia kan tinggi, terus badannya kecil. Itu kulitnya cantik banget. Dan mukanya tuh emang, kita tuh kalau ngeliat dia tuh apa ya, kayak kok nih orang karismanya tuh kuat banget, luar biasa gitu. Dan Masya Allah dia tuh baik banget. Dia tuh baik banget, kayak dia tuh tetap udah jadi Miss Cosmo, maksudnya kayak udah Miss Dunia kan. Dia tuh sama siapa aja nggak ngebeda-bedain, even sama kita junior-juniornya dia juga masih yang kayak ya masih kayak follow kita balik, terus juga kayak masih sopan banget gitu, baik banget bener. Orang-orangnya tuh low key banget gitu orangnya. Nanti pengen undang dia ya. Catet ya Govin ya. Tata Julia Street Bali. Dia dari Bali ya? Dari Bali. Tinggalnya di Jakarta? Sekarang kayaknya lagi di Jakarta. Di Jakarta ya. Terus ada satu lagi tuh yang Miss apa itu, yang Aura Karisma? Oh itu Kak Aura Miss Mega Bintang ya? Apa ya? Nggak tahu aku. Oh beda lagi ya? Itu beda. Kalau itu ajangnya Kak Ivan Gunawan. Oh gitu. Jadi emang beda ya. Kalau yang ini memang Yayasan Putri Indonesia. Oke. Nah setelah kamu menyandang gelar sebagai waktu di Putri Indonesia itu kamu dapat gelar apa? Unique Face. Karena emang unik ya. Nggak ada duanya ya waktu itu ya. Nggak ada 2. Hanya kamu ya. Luar biasa. Kamu stand out banget ya di panggung itu ya. Oke. Nah, setelah kamu mendapat predikat Miss Putri Indonesia dan Miss Unique Face, pengaruhnya apa aja nih ke diri kamu? Boleh dong diceritain?
pengaruhnya tuh banyak banget sih Kak. Efek luar biasa Efek gitu. luar, kalau menurut aku ya, efek luar biasa tuh di red card kita sih, harga modelnya jadi naik. Jadi makin Langsung ada tarifnya ya. Kalau Iya. kemarin begitu Iya. job, oke deh nggak nanya Iya, harga, apa nanya aja. honor gitu ya. iya apa aja kalau Oh, dulu oh. kan. Kalau sekarang kan masih nego-nego kan masih bisa lah ya, nego tipis. Itu yang signifikan ya. Iya, itu kan paling bener-bener Iya. ngaruh banget Iya, gitu. paling ngaruh banget ya. Ya udah deh Selain Kak, itu, bisa tapi nego tipis gitu. pinter loh dia. Kalau selain itu ya dari cara orang nge-treat kita sih. Udah beda ya? Itu beda banget. Beda Itu banget. berasa banget. Hmm. Berasa banget. Kalau dari aku ya, yang aku rasain tuh berasa banget. Tapi ada batasan-batasan nggak sih? Jadi begitu kamu menyandang Putri Indonesia, jadinya ada, kamu kan nggak boleh begini, kamu nggak boleh gitu lah sih? Itu pasti ada lah Kak. Ada ya? Apalagi aku aja kayak misalnya berisi dikit atau apa dikit tuh udah dapat komen, kayak kamu gendutan deh, kayak kamu ini deh gitu. Oh gitu? Struggle-nya itu sih. Cuma ya namanya juga kita ikut pageant. Balik lagi pageant itu tetap aja. Kan tetap kan ada beauty, brain, behavior, be Oke. brave, be right gitu. Oh, Tapi oke. tetap aja yang pertama kan dilihat beauty. Beauty Ya. ya. Oke. Karena balik lagi itu pageant gitu. Pasti kita lihat visualnya dulu kan ya. Oke. Makanya ya struggle-nya itu aja, tapi sisanya ya udah karena aku anggapnya ya udahlah. Udah selesai juga gitu. Oke. Kita nggak perlu yang ketat-ketat banget. Mungkin kalau dulu pas kompetisi tuh aku lebih kecil lagi, bener-bener kurus banget karena emang untuk kompetisi kan. Jadi kayak kita harus bener-bener maksimal gitu. Harus perfect gitu Perfect ya. banget, karena bersaing dengan sekian bersaing. banyak. Karena orangnya tuh cantik-cantik. Kita saingan tuh dengan selain mereka cantik. Aku tuh Kak, aku masih masih umur 20, masih semester kemarin 2 kayaknya. Kemarin semester 2, yang lain tuh udah kayak udah jaksa, udah saingannya tuh yang udah tinggi-tinggi gitu loh Kak. Udah boleh pada dibilang kerja. Udah pada matang gitu ya. PNS, ada yang pokoknya udah pada matang-matang banget. Dan Sementara makanya kamu paling kecil gitu ya. aku sama satu lagi tuh Gorontalo waktu itu umur 19 atau 18 tahun gitu. Nah makanya awalnya insecure tuh gara-gara lihat itunya mereka sih, backgroundnya mereka. Karena backgroundnya emang juga ada yang kuliahnya udah di S2 di luar negeri, yang udah wah kayaknya sulit nih untuk disandingi. Tapi aku tuh selalu pede gitu. Pokoknya aku selalu kayak ya udahlah, aku selalu kayak ya udah aku lakuinnya di sini. Bencong aja. Bencong aja, percaya diri. Iya. Percaya diri ya, bukan nggak tahu diri, beda ya. Iya, jangan kalau itu Percaya beda, diri. Oke. percaya diri. Jadi Intinya itu ya. Jadi orang tuh ngeliat kita tuh juga happy, seneng gitu loh Kak. Nah, oke, Selin, kamu kan masih muda, pasti masih pengen hangout sama temen-temen, hahihi kayak anak muda yang lain gitu, ke mall, kemana, yang pada cekakakan, sekikikan, tapi dengan predikat kamu sebagai salah satu putri Indonesia, kamu merasa kehilangan gak sih? Nope. Nggak ada batasan Nggak ada, aku tetap menjadi diri aku sendiri gitu. Karena ya Putri Indonesia emang ajang yang aku ikuti, tapi aku tahu aturan-aturan dan batasannya, tapi itu nggak ngeubah kalau aku tuh harus jadi orang lain gitu. I see. Karena balik lagi, aku harus jadi diri aku sendiri. Kalau misalnya aku terlalu berpura-pura atau kayak bukan aku, itu kan nggak enak juga ya. Nggak mungkin kita menjalani hidup sehari-hari menjadi orang lain gitu. Oh gitu ya. Jadi batasan itu tetap ada, tapi tidak merubah pribadi kamu yang sebenarnya. Yang penting tuh nggak benar-benar melanggar aturan-aturan dari Putri Indonesia. Dan ya mungkin kita juga harus lebih berperilaku sih Kak, perilaku yang apa ya, kayak kan biasanya kan sebelum kalau sebelum kan kita mau ngapain aja ya udahlah, nggak ada yang kenal gitu. Tapi kan sekarang tuh kita mau kemana juga ada aja yang notice gitu, tahu gitu. Jadi lebih hati-hati lah, lebih dijaga lah ya. Oke, biar nggak menimbulkan komen negatif ke orang lain gitu. Oke, nah sebagai anak muda, terutama tinggal di Jakarta, pasti suka hangout, suka clubbing. Kamu sendiri suka clubbing nggak sih? Aduh. Pengen tahu kalau Putri Indonesia tuh suka clubbing nggak? Aduh, aku nggak suka kok. Aku anak baik-baik, masih 20 lah aku. Loh, kan clubbing nggak harus. Nggak, paling misalkan ke bar aja sih, koktail. Kan sekarang bar restorannya juga udah oke banget kan. Ya mungkin kalau emang mau have fun, ada acara di klub, kita nggak tahu kan. Misalnya kayak ada acara party teman atau birthday ya datang ya. It's okay, it's not big problem. Tapi selama nggak yang, karena kan dulu kan sebelum itu kan pasti ada aturan kan. Maksudnya kayak kita nggak boleh yang kayak gitu banget gitu. Tapi ya pasti ada lah. Aku kan juga masih muda, nggak kemungkinan ya. Aku tuh masih 20 gitu. Untuk
ke tempat-tempat yang sana masih penasarannya. Ya ke bar ke itu pasti ada. Tapi nggak yang terlalu gimana ya, masih menjaga diri lah. Yang penting bisa jaga diri dan tahu gitu harus menempatkan diri itu di mana. Batasannya harus ada. Gitu ya. Oke. Nah, selama kompetisi ada nggak hal-hal yang menyenangkan, yang menimbulkan kesan mendalam buat kamu? Banyak banget sih Kak, jujur. Banyak banget yang menyenangkan. Apalagi aku ngerasa pas kompetisi tuh nggak kayak lagi bersaing banget. Oh gitu? Ya, yang menyenangkannya tuh di situ tuh kita benar-benar kekeluargaan banget Kak. Karena satu sama lain tuh mereka nggak nganggap kita tuh saingan. Kayak, aku ini loh, pokoknya aku tuh mau menang gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi, iya, jadi tuh itu yang buat aku happy juga. Terus yang aku lihat dengan adanya karantina kan, itu tuh selain kita emang lagi kompetisi, itu tuh menambah wawasan. Karena kan setiap hari kan pembekalan. Dan orang yang datang tuh orang-orang hebat. Terus juga kita kunjungan ke DPR. Dan ya kita bisa kenal kayak pemerintah yang kita awalnya nggak tahu, awam gitu kan. Kita jadi bisa masuk ke sana gitu. Dan relasi-relasinya juga jadi bagus banget sih. After PI ya. Nah, kalau kakak lihat nih, lihat di Instagram atau lihat di mana lah di internet gitu, ada banyak kejadian kompetisi pageant itu ada yang jegal-jegalan, yang digupetin rambut wignya lah, atau digunting bajunya lah. Itu beneran gak sih? Enggak ya? Enggak ada di Putri Indonesia. Enggak ada yang kayak gitu. Jadi itu cuman ini aja, drama-dramaan aja. Mungkin di beberapa kompetisi ada yang seperti itu. Tapi kalau di Putri Indonesia, alhamdulillahnya nggak ada yang seperti itu Kak. Mungkin ya kita nggak tahu ya, atau yang di luar negeri atau apa itu ada. Tapi kalau di PI nggak ada. Nggak ada ya. Sejauh ini aku ngerasa kayak malah nggak lagi kompetisi. Gitu ya? Bener-bener nggak kayak lagi kompetisi, kayak lagi ya udah. Keluarga aja, Iya, seru, saling berbagi, seru banget, saling belajar. Jadi kayak malah jadi kayak saudara. Oh gitu ya. Hanya abis after selesai karantina semua tuh kita nangis kan, karena berasa banget berpisah, dan itu kan jauh-jauh ya, semua provinsi gitu jauh-jauh, terus kita disatukan jadi yang emang bener-bener deket dari yang kita tuh nggak kenal gitu. Dan tiba-tiba sekarang udah selesai harus berpisah. Iya, harus pada berpisah. nangis Pasti, karena kan ini juga pengalaman seumur hidup sekali ya Kak. Sekali, kecuali emang mau ikut lagi itu ya berkali-kali berarti. Emang boleh? Tergantung. Misalkan kamu sudah masuk finalis gitu. Terus mau masuk Putri Indonesia lagi. Namanya tuh apa ya? Kalau nggak salah tuh ada, kalau yang kita udah selesai nih, kita mau ikut lagi masih boleh. Masih gitu. boleh. Dan ini kan masih banyak ajang lain kan, atau kayak masih beberapa putri yang masih penasaran. Aku pengen coba Miss Universe. Aku pengen coba ini, kan banyak yang pageant fighter Kak, yang emang mau berusaha untuk menang. Nah, kalau kamu sendiri salah satu pageant fighter nggak? Aku pageant fighter juga. Oke, berarti kamu akan mengikuti kompetisi. Akan mengikuti lagi nanti. Mulai ketagihan ya, Bu? Oh iya. Kan habis itu kan ada makin tinggi lagi. Apa yang membuat kamu ketagihan di pageant itu? Karena seru sih pengalamannya tuh bener. Apalagi aku tuh suka cantik, aku tuh genit orangnya, aku suka dandan. Nah, kalau kita karantina kan kita tuh setiap hari tuh harus ready, udah pakai dress kan, seksi, dengan baju makeup full, rambut udah bervariasi. Nah, terus juga selain itu emang kita bisa menyuarakan. Aku kan ada advokasi kan, aku bisa menyuarakan advokasi aku gitu. Jadi selain kayak tentang cantik-cantiknya aja, kita juga membawa impact loh. Ada misi. Ada misi yang harus kita bawa dan harus kita sampaikan. Nah, ngomongin soal advokasi, waktu di Putri Indonesia kemarin kamu membawakan advokasi apa? Dan concernmu ke isu apa? Advokasi aku Embrace Your Glow. Embrace Your Glow itu tentang pengalaman aku. Jadi itu aku mengangkat penerimaan diri gitu. Kayak cantik tuh nggak harus putih kok. Warna kulit apapun tuh itu cantik gitu. Terus kayak gimana cara kita tuh self love gitu-gitu. Jadi aku benar-benar menyuarakan itu, karena kan aku tuh tahu banget Kak, banyak banget orang yang dibully karena dia tuh berbeda gitu. Makanya aku tuh mau kayak kita harus mulai menerima diri kita sendiri, tapi menerimanya jangan cuma aku terima nih aku gendut. No, it's not like that gitu. Maksudnya kayak oke, aku terima berarti aku harus
berusaha olahraga untuk lebih sehat. Berusaha aku untuk kayak menjaga kulit aku, makan sehat gitu loh. Dengan cara kayak gitu loh. Bukan yang berarti kita menerima diri tapi udah gitu Nggak aja. berusaha. Iya, kita nggak berusaha, nggak ada improvement. No, it's not like that Nggak gitu. memaintain dirinya, Iya. rusak dong. Iya, ya. makanya kita tuh, Oke. maksud aku tuh kayak gitu. Tetap kita cinta sama diri kita sendiri, tapi kita tahu kita tuh harus juga menjaga gitu. Jangan cuma kayak aku cinta tapi ya udah kan aku udah cinta sama diri aku gitu. Tapi nggak dirawat, Tapi itu namanya bukan sama cinta. aja, iya. Kalau ini kan maksud aku kita dengan cara ini loh, kamu mulai berolahraga, mulai melakukan hal-hal baik, dengan mulai posting di Instagram mungkin sehari 1, bikin branding kamu mau kayak gimana. Kita tuh nggak pernah tahu kan. Tiba-tiba kontennya meledak, naik dalam sekejap, bisa langsung Cuan yang jadi artis. datang, ya kan? Balik lagi cuan emang. Nah, oke, kalau dilihat di medsos kamu kan kamu demen banget tuh nge-gym. Emang olahraga apa aja yang kamu suka selain nge-gym? Aku sih sekarang ini lagi boxing sih Kak, lagi Boxing. latihan boxing, tapi masih belum yang jago-jago banget. Ini kickboxing. Iya. Wah, menyenangkan sekali. Kita satu hobi loh. Satu hobi ya, tapi aku belum yang jago ya, maksudnya kayak Oke. masih coba-coba, masih karena kan sebenarnya banyak olahraga. Cuma kenapa aku lebih suka ada lari kan sekarang tuh lagi ini banget, happening lagi banget tren lah kan, ya. kayak coba cek Strava kamu udah berapa. Nah, tapi aku tuh udah pengen coba ke lari, tapi di lari tuh emang kurang cocok aja gitu loh. Akhirnya kayak udah balik lagi ke gym. Karena menurut aku gym tuh yang kayak paling simpel, terus murah gitu. Dan Menyenangkan. Masa sih gym murah? Kalau di tempat aku murah loh. Masa sih? 3 bulan 500.000. Oh ya. Murah banget. Oh, Tapi iya. agak Majapahit Kayaknya dikit. lebih murah lari deh, nggak pakai modal 3 Iya lari aja. sih. Cuma kan tapi kan outfitnya mahal. Ya teorinya begitu. Lari kan outfitnya lebih mahal. Kalau gym kan mau pakai baju apa juga ya udah, nggak ada yang peduli. Kalau lari kan mau posting, kalau outfitnya belum oke kan sekarang yang dilihat sepatunya apa dulu. Bener. Ya kan? Emang bener. Belum lagi nanti kompetisinya. Iya kan? Nanti kan mau posting nih berapa, nah kan? Nanti di Tokyo, Nah, keliling kan? dunia lebih mahal. Aduh. Kalau gym lebih murah ya? Iya lah, 500.000 3 bulan mau sama gym 3 aku. bulan. Susu proteinnya, Aku nggak pakai. outfit terbarunya. Aku nggak pakai, apa adanya aja. Yang ada aja deh. Kan kita harus tetap sustainable say. Oh gitu ya. Pinter loh dia. Nah, tadi kan kamu bilang kamu sempat OB tuh sampai 96. 96. Terus itu kamu masih muda. Dalam waktu berapa lama kamu bisa mengembalikan badan? Setahun. Setahun aku udah 50 kilo. Oh ya, berarti 40 kilo loss. Ekstrim tapi ya, maksudnya itu ekstrim diet banget. ekstrim. Aku lebih kecil banget. Udah bener-bener kayak orang lagi sakit pas udah turun. Nah, dari 95 itu kan banyak kulit gelambir. Kalau terlalu cepet, Aku gimana caranya biar nggak untungnya aku nge-gym Kak. Jadi Oke. badan aku tuh sekarang udah jadi sekel. gitu ya? Iya, sekel. Kulitnya ikut ini nggak? Sedikit udah enggak. Awal-awal tuh banyak kayak jadi Gelambir-gelambir gelambirnya gitu tuh kan? parah banget gitu. Tapi karena aku tetap angkat beban, Oh, jadinya lama-lama balik ya? malah balik. Tapi masih ada bekas-bekasnya. Sedikit aja Sedikit aja ya? di Oh, sebagian iya. sini. Itu Tapi aku lama-lama juga bisa balik ya? bisa balik, tapi kita harus rutin. Dan aku juga treatment kan. Jadi kemarin juga kayak sedot, bukan sedot lemak yang pakai alat ya. Jadi tuh dia tuh kayak cuma alatnya ditempelin. Nah itu juga ngebantu. Menghancurkan lemak ya. dari luar itu kan. Sekarang kan itu. Jadi kayak ada beberapa treatment, tapi Itu mahal loh. endorse ya. Oh, endorse. Makanya kan aku bilang branding dia gak ada apa-apa ya. gratis. Endorse. Karena waktu itu aku ditawarin tuh program yang menghancurkan yang lemak ke perut, perut. di bawah perut tuh. juga aku dipakein. Itu berapa kali pertemuan gitu 15 jutaan. Dalam hati gue 15 juta ya. Udah gendut gak apa-apa. Gue bisa nge-gym kok. Enggak, emang makanya itu juga banyak banget kan dari klinik kecantikan yang ngajak collab gitu. Jadi kayak ya udah, selama masih bisa gratis ngapain bayar? Gitu ya. Iya. Bila perlu mendatangkan cuan gitu Iya ya. betul. Nah, kan kamu suka tuh hal-hal kayak kamu dari kecil suka nge-gym. Terus kamu suka treatment cantik-cantik. Dilihat sama teman-teman kamu yang seusia nampak aneh nggak? Ya kalau awal-awal teman-teman aku mikirnya kayak aneh, ini orang ngapain sih gitu loh. Nah, kan? Kayak ini orang kayak sibuk sendiri gitu kelihatannya. Terus sok cantik deh gitu. Emang so cantik banget. Aku Ya, ngerasa kok aku orangnya so cantik. Oh, oke. Tapi emang cantik. Emang Iya. cantik.
Ada nggak yang ngatain kamu seperti itu? Enggak sih. Enggak Kalau ya? dia mau ngatain juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa emang cantik. Tandanya dia iri dengan kecantikan bidadari surga. Asik. Tapi memang ada ya yang ngelihat kamu agak gimana? Iya emang aku tuh orangnya selalu ekstra Kak. Oh, Aku oke. tuh kalau mau satu hal, aku tuh ekstra. Aku Oke. harus effort di sampai gimana caranya aku harus ngedapetin itu. Jadi kayak karena aku orangnya ekstra, mau orang lain bilang apapun terserah lah. Yang penting aku suka sama apa yang aku lakuin, selama aku nggak ngeganggu orang lain, selama aku nggak ngelakuin hal jahat ya alhamdulillah ya fine-fine aja Fine, gitu. gitu ya. Nah, kalau di sosmed sendiri kan kamu nge-brandingnya gila-gilaan gitu. Ada nggak usah sok cantik deh. Gue tahu lu di depan kamera tapi nggak usah sok cantik Iya, ya. mengarus kan nanti dilihat kan. Kayak penonton gitu. Kan nanti dilihat. Kan kamu di sosmed kan nge-brandingnya gila-gilaan gitu. Terus segala kegiatan kamu blow up lah gitu. Ini sebenarnya abis ini harus langsung dikontenin Oh, sih. gitu ya. Iya. Kalau ada bisa videonya juga nggak apa-apa. Jadi kan nanti aku langsung upload di story. Oke, pasti nanti kalau udah tayang pasti langsung di-share ke kamu. Kayak pokoknya gitu. tuh setiap hari harus posting apapun itu. Gitu ya. Dashboard gak boleh turun. Ada anak sosmed di sini. Dashboard gak boleh turun. Nggak Kok boleh nggak turun ya? naik-naik nih dashboardnya kan? Nanti ditanyain juga. Ya, oke. Karena dia tanya tuh, kamu kan memblow up dirimu gila-gilaan lah di sosmed gitu. Pernah nggak sih dapat bulian atau nyinyiran dari para netizen itu? Alhamdulillah nggak pernah sih Kak. Nggak pernah ya, Alhamdulillah yang ada nggak pernah. pujian ya. Alhamdulillah pujian. Karena kamu cantik sih. Masya Allah. Dan kamu positif sih. Iya emang positif harus. Jadi nggak pernah ya ada nyinyirin? Nggak gitu, ada. Aku nggak pernah dapet hujatan. Oh, oke. Malah kadang kalau bisa aku lagi salah kayak nulis atau apapun itu kayak Kak salah nih Kak gitu, ulang-ulang gitu. Gitu Iya. ya. Mereka supportif banget gitu. Oh, luar biasa. Masya Kamu Allah. beruntung ya orangnya ya. Emang aku tuh ngerasa kalau aku orangnya hoki kok. Oh, gitu ya. Oke kamu deket-deket sama aku kan aku hoki kok Oh, orangnya. oke, membawa keberuntungan juga ke yang lain ya. Amin. Nah, kamu kan salah satu contoh dari kesuksesan generasi muda bertransformasi Iya. dari yang the big girls jadi yang secantik ini gitu, ya kan? Dan itu pasti akan menimbulkan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada anak muda. Nah, boleh nggak kasih tips-tipsnya supaya anak-anak muda atau remaja-remaja yang lain itu kebawa positif seperti kamu? Nggak usah secantik deh. Enggak, emang rambut tuh agak ngembang ya, namanya juga keriting, jadi kayak harus dirapihin dikit gitu. Jadi itu tipsnya ya, kalau aku tuh dulu tuh sering nontonin video-video motivasi. Dan menurut aku video-video motivasi tuh ngebawa banget ke kita gitu. Jadi karena mereka selalu yang kata-katanya yang baik, yang selalu menenangkan diri, terus kayak oh iya kamu harus self development itu penting banget. Terus kayak denger-denger self love. Apalagi kalau aku kan sering juga tuh denger-denger kayak feminine energy gitu-gitu. Gitu ya, terus. Nah makanya dari situ jadi ngebawa dah ke aku vibes-nya. Dan ternyata ada benernya juga yang mereka bilang. Dan itu ngaruh loh. Itu ngaruh ya? Dan pertama tuh kita tuh harus selalu percaya dulu sama diri sendiri gitu. Nggak perlu ngebandingin diri sama orang lain. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Berkaca pada diri sendiri. Iya, karena kadang kita tuh ngebandingin diri kita sama orang lain, malah orang lain tuh ngeliat kita tuh lebih-lebih gitu loh. Makanya jangan selalu lihat ke atas, tapi sekali-sekali lihat ke bawah gitu. I see. Iya kan? Nah, terus juga ya selalu terima, selalu jangan ngebandingin diri orang lain. Dan satu hal yang paling penting gitu, kamu tuh harus setiap hari berkata afirmasi. Afirmasi apapun itu setiap hari, atau bangun tidur langsung kata kayak pokoknya yang baik-baik ya afirmasinya ya, kayak kamu mau apa nih Kak, misalnya mau keliling dunia, sukses, mau keliling dunia gitu, afirmasi terus gitu, dikeluarin sampai akhirnya jadi kenyataan. Itu bener loh, itu bener ya kan? Jadi kamu tau nggak istilah kata fake it until you make it? Nah itu aku percaya banget kata-kata itu. Fake it, until you make it. Kan pura-pura dulu, terus habis itu sampai bener-bener jadi kenyataan. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk afirmasi positif ya. Bener. Kadang kan kita pura-pura, aku lagi orang kaya atau kayak dapet suami gini-gini. Kita nggak pernah tahu, tahu-taunya beneran jadi orang kaya. Jadi itu afirmasi ya. Afirmasi. Oke, Selin. Sekarang aku minta pendapat kamu. Sekarang sedikit serius ya. Menurut kamu iklim politik di negeri kita ini seperti apa sih? Jujur ya Kak, aku tuh orangnya tuh jarang banget yang emang suka, nggak terlalu sering banget ngebahas ke politik. Karena aku ngerasa
itu sensitif banget kan, apalagi kakak tahu kan dengan kejadian-kejadian yang ada di negara kita tuh banyak banget permasalahan-permasalahannya yang ya mungkin kalau misalnya aku jabarin satu-satu di sini nggak selesai-selesai ya. Oke. Tapi menurut aku sih aku mau cobalah untuk para pemimpin-pemimpin kita lebih jujur lagi gitu loh. Oke. Maksudnya kayak ya sayangilah rakyat gitu. Karena Jangan kan mikir semua diri sendiri. yes, karena kan kalau misalnya negara kita nggak maju-maju kan juga sayang. Apalagi dengan Indonesia yang sumber dayanya yang berlimpah biasa. banget dengan iya kita tuh sukunya yang banyak banget gitu. Tapi sayang banget karena ada beberapa oknum. Sebenarnya nggak semuanya jahat, tapi karena ada beberapa oknum yang melakukan hal-hal negatif itu semua kena impact-nya kan gitu. Jadi sayang banget nanti ke anak-anak bangsanya jadi kayak nggak bisa berkembang, apalagi yang di dalam-dalam gitu ya Kak. Maksudnya karena ada korupsi yang berkepanjangan gitu. Nggak mau diubah itu sampai sekarang jadi ada beberapa anak yang rantai kemiskinan tuh nggak terputus. Nggak terputus ya. Masih terus-terusan di sana dan itu tuh menyedihkan banget. Kita kan tahu ya rasanya kalau nggak punya tuh rasanya tuh sulit banget. Gitu. Sulit ya. Makanya kayak cobalah lebih jangan egois lagi, Jangan lebih mikir diri sendiri iya, aja. mikirin ke rakyatnya gimana. Itu pesan untuk para pemimpin ya. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi nih ya, yang agak serius ya. Kalau di Indonesia ini ada kebijakan tertentu, kira-kira kebijakan apa yang ingin kamu rubah? Sebenarnya kalau aku tuh pengen, kalau aku ya dari aku sendiri, aku tuh pengen ada tuh kebijakan yang kayak fokusin ke mental health untuk anak muda. Karena menurut aku permasalahan mental health tuh bukan permasalahan yang lebay loh. Maksudnya kan mungkin ada beberapa yang ngebandingin, aduh Gen Z mah ini banget, lemah banget gitu. Tapi menurut aku ya, karena aku juga masuk ke Gen Z kan, mental health itu emang suatu hal yang nyata gitu. Dan aku tuh tahu banget rasanya anxiety dan rasanya sama society itu gimana, bingung dan itu tuh menurut aku bukan hal yang kecil yang harus disepelein gitu. Karena kadang kalau mental orang terganggu dan dia nggak tahu how to handle, itu tuh bisa ngerusak mereka sampai ke masa depan gitu. Jadi kayak itu tuh butuh banyak edukasi lagi gimana cara nanggulanginya dan butuh benar-benar bimbingan gitu. Banyak anak muda sekarang emang butuh bimbingan tersebut gitu. Jadi kalau bisa sering-sering ada edukasi tentang itu. Tentang mental health. Selain di edukasi juga ada actionnya gitu. Biar anak muda di Indonesia emang benar-benar bisa mendapatkan pertolongan. Luar biasa jawabannya ya. Oke. Nah, kalau Selin dengan kesibukannya dan misi-misi dalam hidupnya tadi sudah diutarakan, sekarang kalau project Selin ke depan itu apa sih? Project aku ke depannya, aku tuh emang lagi pengen terjun banget ke film kan Kak. Pengen main film. Film apa kalau misalkan ada tawaran masuk? Apa aja yang penting udah main film. Yang penting kan genre apa? komedi boleh, horor boleh, yang cocok, apa horor aja. boleh. Kalau misalkan dapat tawaran kamu jadi kuntilanak gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Cantik yang penting ya? udah, yang penting kuntilanaknya cantik kok ya. iya, kan yang penting udah dapat kenalannya di dalam. Abis itu tinggal di lobby. Jadi diolah lagi ya kan. bisa berkembang. Jadi luas lagi. Yang penting dapat relasinya dulu. Kalau aku yang penting udah dapat relasinya, sisanya gimana cara aku menghandle. Mengembangkannya. Yes. Oke. Yang penting masuk dulu. Masuk tawaran dulu. apapun Ambil. Saran aku untuk anak muda sekarang, kalau ada kesempatan, ada tawaran apapun itu, ambil dulu. Ini yang good to go ya, yang baik-baik ya. Jangan nggak mau cobain dulu. Coba dulu. Jangan takut untuk mencoba gitu. Karena kita nggak tahu nanti tuh kesempatannya di mana. Masalah gagal atau enggak itu nanti, yang penting dicoba dulu. Menurut aku gagal tuh wajar loh Kak. Wajar ya? Tanpa kita ada gagal, kita bakal jadi gampang puas gitu. Kalau kita pernah gagal kan jadi kayak oke, aku berusaha, coba lagi gitu. Dia positif banget ya. Emang senang sekali. Oke, sebetulnya saya pengen ngobrol banyak sama kamu ya sampai besok gitu. Aduh, aku ada urusan nih, mau pulang. Nggak mau sampai besok. Emang lagi ini kerjain apa lagi setelah dari sini? Tahu gak sih Kak, aku tuh tadi sebelum kesini lagi bikin video casting. Wih, jadi untuk
Untuk series. Oke. Jadi kayak aku bikin video casting dulu nih, baru buru-buru ke sini. Oh, oke. Makanya pas banget kan datangnya kan. Oh, oke, gitu ya. Jadi Iya. habis ini mau dilanjutin lagi bikin Habis ini video udah casting. selesai, makan dulu habis ini. Oh. Kan. Udah, pulang nggak pulang. Oke. Istirahat. Oke. Nah, saya mau lanjut ya, tapi yang ini semacam permainan aja untuk intermezzo Oke. ya. Saya mau ada permainan 7 kata yang kalau saya sebutkan kamu langsung menyebutkan kata yang ada dalam pikiran kamu ya. Oh my Spontan, god. ya. Oh my god. Oke, coba Apa ya. nih? Gaun, Daun muda. satu kata. Oh, satu kata. Oke. Gaun. Oh. Gaun. Gaun Iya. gitu. Oke, coba. Ya, oke. Gaun. Gaun. Mm-mm. Terus aku sebutin apa aja kan bebas. Iya, yang ada di Oh, otak oke, kamu. Oke, siap ya. Oke. Ulang ya. Gaun. Pageant. Oke. Rambut. Celine Dion. Jangkrik. Jangkrik. Rumah. Pohon. Pohon bambu. Kalung. Anting. Ulau. 1000. Kurang. Cantik. Gaun tadi bilang pageant ya. Iya. Kalau gaun ini ya konotasinya selalu Udah. kayak- Karena sebenarnya gaun tuh apa aja ya. Cuma karena emang udah sama di pageant, jadi karena lihat oh ya gaun pageant kalau gitu. pageant gaunnya bagus-bagus ya. Bagus banget. Itu kayaknya khusus untuk pageant aja kali ya. Iya sih kak. Kalau mau dipakai kemana lagi? Nggak mungkin kita kan cuma mau dinner doang pakai seheboh itu Iya, kan. nggak mungkin kan. Tapi emang kak kalau udah dipakai, udah langsung berubah. Rasanya kayak apa sih Aura. pakai gaun? Itu kan katanya harganya sampai puluhan juta. Puluhan juta ya, puluhan juta. Itu rasanya gimana? Rasanya tuh kayak kira jadi princess. Bener jadi princess. Udah berasa jadi princess aja Beneran. gitu ya. Karena kalau udah pakai gaun terus udah di make up kan kalau make up pageant kan udah gong banget ya kayak itu tuh udah auranya tuh udah beda banget. Udah beda ya. Udah beda banget dan kita tuh bawaan dirinya tuh jauh lebih confident, jauh ngerasa lebih seksi, Gitu ya? cantik gitu. Perfect lah ya gitu. Perfect lah. Apalagi heels 15 cm. Langsung jadi ratu gitu. Ih, seneng banget ya aku. Pengen lagi. Pengen lagi sih. Tapi tak dulu lah. Kuliahnya selesai dulu lah. Selesai Iya. dulu ya. Karena kan kemarin ada cuti-cutinya. Jadi kayak aduh nggak mau lah cuti lagi, mau selesain dulu. Selesai dulu biar konsen satu-satu ya. Betul. Oke. Nah, kalau rambut tadi bilang Celine. Kenapa? Sebenarnya mau sebut nama aku, karena kan rambut aku unik kan. Jadi kayak kalau orang ketemu aku penasaran pengen dipegang gitu. Jadi ingetnya aku terus. Oke, jadi kalau ngomongin rambut ingetnya Celine ya. Iya. Gitu ya. Yes. Jadi jangan-jangan nanti ada iklan shampoo. Ya pokoknya begitu ngelihat shampoo itu inget Celine gitu ya. Amin. Harusnya gitu ya, amin ya Allah. Oke. Lalu tiba-tiba muka aku udah di mana-mana. Amin ya, harapannya seperti itu ya, positif sekali memang. Jangkrik Sisanya tuh itu aku asal sebut. rumah, tadi bilang Jangkrik rumah ya, karena kan kayak biasa ganggu gitu lagi tidur ada suara-suara. jangkrik di rumahmu masih suka ada jangkrik. Enggak sih dulu ya. Oke, kalau pohon tadi bilangnya Apa ya pohon ya? pohon tadi apa ya bilangnya ya? Pohon tadi apa? Bambu. Pohon bambu ya. Pohon bambu. Ya kan kita tahu kan pohon bambu kan. Pohon bambu ya. Jadi kayak ingetnya itu aja. Jadi semua itu bisa dimanfaatkan Yes, dengan betul. baik ya pohon bambu ya. Oke, kalung tadi bilangnya anting. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa anting. Oh gitu. Mendingan aku nggak pakai kalung, nggak pakai cincin dibandingin aku nggak pakai anting. Kenapa? Karena menurut aku ini tuh sebagai pelengkap gitu kan. Terus juga Oke. kayak udah ngerasa lebih manis aja gitu. Kalau ada anting. Karena kan kalau kosong banget tuh rasanya gimana Kayaknya gitu. polos gitu Iya ya. sempet aku kemarin pulang abis pergi terus anting aku jatuh satu. Oke. Itu rasanya tuh bete karena aku ngerasa aduh kurang Kurang sempurna nih, oke gitu nih ya. kurang gong nih gitu. Anting tuh ngaruh loh pakai outfit apa antingnya apa gitu nanti ada yang aku pakai bunga-bunga apalagi di atas ya. iya tapi nggak yang gede-gede ya aku yang kecil-kecil tapi jadi pemanis aja gitu. Jadi manis gitu dilihatnya ya. Ayu tenang. Kamu manis atau ayu? Aku sih apa aja lah Ya, sesuai pendapat kalian masing-masing deh. Kalau aku bilang manis, kamu bilang ayu berarti manis dan ayu. Ya. Iya, berarti aku Selena Gomez dong. Kamu Selena Gomez, Iya. bukan Beyonce. Apa aja kan aku bilang kok apa aja. Kalau enggak Sasa Utari aja Oh, deh. Sasa Utari Iya. juga boleh ya. Oke, kan tadi pulau kamu bilangnya apa?
Pulau Seribu. Pulau Seribu. Iya. Pernah nggak Pulau Seribu? Udah Ih, lama asik aku. banget. Udah lama nggak kesana deh, penasaran. Lu tahu nggak sih di Pulau Seribu itu ada satu pulau Iya. yang tanpa penghuni, dia Iya. hanya penjaga dan kita bisa camping di sana. Oh ya. Kita bisa camp di sana bareng teman-teman dan bapaknya itu pinter banget waktu itu bilang, "Pak, aku mau makan malam romantis dong, bakar ikan." You know what? Ya. Itu lagi bulan purnama. Bapaknya itu kayak perahunya itu ditambatkan di pinggir pantai gitu ya. Kalau siang mah biasa aja, tapi karena malam ada sinar bulan purnama gitu, terus kita bakar di atas perahu itu sambil makan di situ tuh. Cantiknya luar biasa. Udah berat, apalagi kalau misalkan berdua ya. Makin gitu. kelepek-kelepek gitu. Sayangnya waktu itu rame-rame. Kalau berdua kan kayak, aduh sayang kita di sini aja deh. Nah, gitu. Kayaknya nggak pengen balik ke tent gitu. Udah deh di atas perahu aja karena ada sinar bulan. Emang biasanya kalau cinta-cintaan tuh lebih mengalahkan semuanya ya. Gak makan pun, kalau cinta pun udah makan Nikmat cinta aja rasanya, ya. ya. Kalau aku sih enggak sih. Punya pacar nggak sih? Hari sekarang jomblo aja. Jomblo. Iya. Lebih asik jomblo apa pacaran? Ada TPM lah minimal HTS TPM. gitu. HTS. Lebih asik mana? Hah? Lebih asik ngejomblo atau lebih asik ada pacar? Kalau sekarang sebenarnya enakan jomblo sih. Jomblo Gitu. tapi ada someone gitu. Gitu. Maksudnya ada deket TPM gitu, iya. Tapi kalau udah ready mau pacaran, sok atuh. Karena aku kan ngerasa kayak ya masih kerja juga, sibuk gitu. Takutnya bukannya fokus nanti malah kayak aku kan masih 20 kan. Jadi kalau udah pacaran dikit tuh udah kayak aduh you are my everything baby gitu. Udah kayak aduh kamu segala-galanya deh, cintaku, manisku. Udah aduh bocil banget. Jadi mendingan udah deh nanti aja deh gitu ya. Cowok idaman kamu tuh cowok yang seperti apa sih kalau boleh tahu? Yang pasti baik. Yang pasti baik. Yang pasti baik. Iya. Modal baik doang. Baik, royal, loyal. Baik, royal, loyal, terus kepribadiannya, mobil pribadi, rumah pribadi. Kalau itu yang tahu-tahu aja nggak sih? Yang nanti ketahuan dong kalau spill di sini. Nggak mau. Nggak. Tadi bilang kurang. Tadi kurang apa? Tadi bilangnya? Kurang apa? Enggak, itu guys, itu salah ya. Bukan kurang cantik, maksudnya kayak kurang tiba-tiba bilangnya cantik. Pikirannya itu aja. Gitu. Jadi kekurangan itu bisa ditutupi sehingga menjadi sebuah kecantikan. Maksudnya begitu kali ya. Setuju. Positif banget sih kamu ya. Harus dong, kan energinya nular. Best ya. Iya. Oke, nah sebelum berpisah, aku pengen dong Selin berbagi tips dan pesan positif untuk sobat mantap di sini. Menurut aku untuk menurut aku untuk semua sobat mantap yang di luar sana atau apalagi yang masih muda-muda nih, jangan pernah nggak percaya sama diri sendiri. Selalu coba banyak hal, jangan takut. Kenapa? Kadang ketakutan kita itu bisa jadi hal yang kayak bener-bener ngerugiin kita sendiri. Kayak banyak loh kesempatan di luar kalau misalnya kita mau coba, mau berani gitu. Pokoknya selalu percaya diri, selalu nggak usah banding-banding diri sama orang lain, selalu mau mencoba. Itu pesan dari aku karena aku ngerasain sendiri, karena aku nggak pernah takut. Tapi karena aku tuh selalu berani gitu. Aku nggak pernah kayak aku nggak mau. Tapi selalu ada kesempatan nih. Oke, aku ambil dan sekarang hasilnya tuh ada. Di 21 ini aku udah mendapatkan pengalaman yang lumayan banyak dan aku yakin kalian di luar sana tuh juga bisa sama seperti aku. Pokoknya semangat terus. Luar biasa. Oke, Selin, thank you banget. Kamu pagi-pagi membawa pesan yang sangat positif, membawa energi positif, sehingga seluruh ruangan ini menjadi positif. Oke, nah kalau sekarang Kak Rere bertanya kepada Selin, Selin ini lebih suka dibilang apa? Putri Indonesia kah? Influencer kah? Atau model kah? Apa sih sebetulnya yang ingin kamu dapatkan dari sekian sebutan itu? Sebenarnya kalau aku karena emang brandingin aku lebih ke model, jadi aku lebih senang juga sebenarnya apa aja tuh semua baik-baik ya maksudnya. Tapi aku lebih senang emang biasa dipanggilnya tuh model gitu, karena emang udah jadi bagian dari pekerjaan aku. Tapi apapun itu aku bisa terima gitu, asal nggak hal-hal yang negatif ya. Ya kan, kalau dipanggilnya
Pinocchio kan nggak lucu. Ih, gak lucu, suka bohong. Iya, nggak Kan suka hidungnya bohong. panjang. Oh. Kamu suka bohong nggak? Enggak dong. Oh, masa Tapi sih? suka dibohongin. Kasian banget. Dibohongin sama siapa? Ih, tahu tuh sama Pinocchio. Oke, Sobat Mantap, itu dia ngobrol kita bareng Selin, seorang model ya. Fix, Selin adalah seorang model dan tentu saja seorang putri Indonesia tentunya. Oke, Sobat Mantap, demikian ngobrol kita dan kita berharap apa yang kita sampaikan hari ini membawa pesan positif dan juga menginspirasi Anda semua para Sobat Mantap di seluruh Indonesia. Oke, pamit, saya Mas Rere. Aku Sally. Gak kuku. Au, au.